Baik, ya, jadi kita kembali kepada Mozart nih ya, teman-teman. Mozart ini adalah sosok yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita membicarakan karyanya, kita tidak lepas dari membicarakan sosoknya itu sendiri, ya. Nah, sosok kehidupan Mozart itu sangat-sangat sibuk sebagai anak ajaib yang berkeliling kota, berkeliling negara, ya, di seluruh wilayah Eropa tuh dia pada saat masa kecilnya bersama keluarga kecilnya. Jadi ada ayahnya Leopold, ada ibunya namanya Anna Maria, kemudian Wolfgang sendiri dan adiknya yang sebetulnya kita kenalnya adiknya itu namanya Nannerl, tapi nama sebetulnya adalah Maria Anna. Jadi kebalikan dengan ibunya Anna Maria, adiknya Maria Anna. Nah, seluruh keluarga ini mereka berkeliling ke seluruh pelosok di Eropa. Kenapa? Karena memang pada saat itu ayahnya Leopold adalah seorang komposer dan musisi yang terkenal sebetulnya di Eropa, dan dia bekerja dengan banyak kerajaan-kerajaan. Tugasnya memang untuk menciptakan karya musik yang dipakai oleh kerajaan-kerajaan itu untuk berbagai acara. Nah, keempat orang ini selalu bersama-sama dan tentunya mereka berkeliling kota, berkeliling negara. Bukan hanya ayahnya Leopold akhirnya yang mengarang karya-karya untuk mereka bermain, tetapi tentunya juga Mozart, Wolfgang. Salah semuanya Mozart lah ya. Tetapi si Wolfgang nih yang akhirnya diunggulkan untuk menuliskan karya-karya. Karena memang sejak kecil, sejak usia 5 dan 4 tahun dia sudah mulai mengarang karya-karya kecil. Gitu. Nah, Wolfgang menulis lebih dari 600 karya-karya, teman-teman. Itu luar biasa. Saya tidak terbayang. Kayaknya kita menulis satu karya aja berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak selesai ya Pak Jo. Tapi Wolfgang ini menulis 600 lebih, dan itu semua lain-lain gitu karyanya. Mirip tapi beda gitu ya. Dan ia selain juga pianis yang luar biasa, dia juga main instrumen-instrumen lain, teman-teman. Jadi bergantian lah mereka kalau mereka konser itu. Mozart itu, Wolfgang ya, itu bisa bermain biola, dia juga bisa bermain biola alto, dan pada saat dia tumbuh menjadi dewasa, dia juga sangat-sangat tertarik untuk memainkan alat tiup kayu. Pada saat itu belum ada yang woodwind, alat musik kayu, terutama klarinet. Makanya kita kenal ada satu koncerto tuh yang dia buat khusus untuk klarinet karena dia jatuh cinta sekali sama klarinet. Itu yang K622. Nah, kemudian impresi dari Wolfgang dari karya-karyanya tentunya ya. Ini kalau kita melihat secara keseluruhan, saya rangkum menjadi begini. Kalau kita lihat dia sangat jenius sekali. Apapun yang dia tulis, dari alur kalimatnya, dari harmoni-harmoni yang diciptakannya, dari komposisi antara melodi dan iringan, apa yang dia pakai sebagai iringan, itu luar biasa jenius. Apalagi kalau kita pernah melihat opera-opera beliau. Itu bagaimana interaksi antara karakter-karakter di dalam opera itu tuh luar biasa, tidak terpikir lah. Pada zaman itu tuh merupakan suatu kehebohan sekali. Jenaka, ya, banyak sekali karya-karya dia yang menonjolkan kepolosan dia sebagai seorang yang selalu muda, dan sifat anak-anaknya tuh, karakter anak-anaknya di dalam dia tuh tidak pernah hilang usia berapapun dia, selalu jenaka dan selalu jujur. Jadi 3J nih, jenius, jenaka, dan jujur. Sebentar lagi juga Pak Yohanes, tambah jadi 4J nih Pak Yohanes, jenius, jenaka, dan jujur. Kenapa saya bilang jujur? Karena memang tidak ada pretensi. Nanti kita lihat deh di karyanya di Piano Sonata ini. Tidak ada pretensi apapun dalam penulisan dia tuh, semuanya betul-betul datang dari hati. Ya. Tapi dalam kejujuran dan kejenakaan dan kejeniusan itu, beliau pun menulis dengan sangat santun.
Kebayang kita hidup di zaman klasik yang memang semuanya serba harus santun, semuanya harus sopan, semuanya harus manis, semuanya harus cantik. Mau kita marah ya tidak boleh, muka kita manis masih harus tetap manis. Mau kita sedih tetap harus menulis dalam tangan nada mayor. Mau kita menangis dalam hati, nangisnya gimana ya, mungkin di bagian 2 deh ya. Bagian 2 tuh kan biasanya lambat, dari satu siklus tuh biasanya bagian 2 lambat. Oke, di situ kita bisa menangis, kita bisa berdarah-darah. Tapi kayaknya harus tetap mayor tuh tangan nadanya, karena memang di zaman itu yang namanya kesedihan itu bukan untuk masyarakat luas, itu untuk kita pribadi. Ya, masyarakat luas konsumtifnya adalah ya semua aman, damai, tenang tanpa gangguan. Beliau juga sangat serius, dia selalu mengejar diri sendiri untuk menyelesaikan karya-karyanya dengan sangat apik. Kalau kita lihat tulisan-tulisan dia ya, memang tulisannya agak agak bombastis gitu ya, tetapi kita bisa baca tuh tulisannya semua rapih ya, untuk zaman itu ya, rapih gitu susunannya. Kalau kita melihat tulisan manuskrip ya. Yang berikutnya, dia juga impulsif, dia tidak segan-segan untuk menulis kontras dinamik misalnya. Forte piano, aduh banyak sekali, apalagi nanti nih di sonata yang K310 A minor, itu banyak sekali perubahan-perubahan kontras dinamik yang seketika, sangat impulsif. Dan beliau juga adalah orang yang sangat tangguh. Istilahnya begini teman-teman, dikemplang di pipi kiri, dia kasih pipi kanan untuk dikemplang. Dia dijotos dari depan, dia kasih punggungnya untuk dijotos dari belakang. Dan dia kembali bangkit. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di tahun 1778, di mana si sonata K310 ini diciptakan, itu kehidupan dia sedang mengalami badai yang luar biasa. Kalau Pak Jo nulisnya turbulence. Ini ya keajaiban, Pak Jo nulisnya turbulence, saya bilangnya badai. Beda tipis ya Pak Yohanes. Badai kehidupan yang menerjang kiri kanan atas bawah. Tapi ternyata setelah itu dari 1781 sampai akhir hayatnya adalah golden moments in his life. It was then that he produces all his mega works, beautiful big works, without hesitations, with all golden moments, with all beginning of romanticisms, with all dissonance in his chords and harmonies, all dramas. Jadi setelah badai ini nih, 1778, sebetulnya badai itu membuat dia terkapar sebetulnya selama 3 tahun, tetapi setelah itu tidak ada yang bisa menyetop Wolfgang. Itu luar biasa teman-teman. Nah, karya-karyanya itu banyak sekali dan sebagian besar adalah untuk untuk dimainkan dalam format besar. Jadi kayak chamber music, symphonies, opera, concertos, ya kebanyakan chamber music sih ya. Yang diciptakan untuk solo instrumen hanya untuk 2 instrumen teman-teman. Itu hanya untuk piano dan untuk organ. Tapi organ juga kan beda ya, karena organ pada zaman itu dia banyak sekali alternatif untuk membuat warna-warna yang berbeda. Jadi sebetulnya kalau mau kita lihat karya-karya untuk solo yang dia bikin itu hanya untuk piano. Bahkan kalau sonata untuk instrumen lain, misalnya untuk biola atau untuk horn, kan ada tuh ya, ada horn, ada flute, ada biola, itu semua mempunyai iringan piano. Atau pada saat itu forte piano. Jadi tidak bermain sendiri gitu. Jadi memang yang hanya dia ciptakan untuk solo instrumen ya hanya untuk piano saja. Nah, untuk biola lebih dahsyat lagi. Pada awal-awalnya memang Mozart menulis untuk biola dengan iringan piano. Kenapa saya bilang iringan piano? Karena memang biolanya itu yang mengambil alih sebagai bintang utama dan pianonya sebagai pengiring lah ya.
Tetapi semakin dewasa Mozart, ini menjadi suatu kolaborasi sonatanya. Jadi tidak biolanya saja yang penting, tetapi dua-duanya mempunyai peran yang penting dalam membentuk si sonata tadi. Gitu. Nah, karena memang Mozart pada saatnya itu sangat-sangat populer. Kalau Pak Jonathan tadi di lecture-nya, Jonathan sih Pak, mohon maaf lahir batin. Tadi Pak Yohanes di lecture-nya bilang bahwa beliau itu seperti John Williams di zaman klasik. Itu betul sekali teman-teman, betul sekali. Kan tidak ada bioskop ya, tidak ada layar lebar, jadi baru ada opera, baru ada tempat-tempat di kerajaan itu yang bisa memberi wadah bagi Mozart untuk berkarya. Setiap kali kalau Mozart perform, kalau setiap kali Mozart memberikan pertunjukan karya perdananya, orang pasti semua mau datang. Kalau ada dansa di kerajaan yang ada Mozart, orang semua datang. Karena memang itu yang mereka tuju, itu yang mereka mau nonton. Gitu. Jadi kan dengan manusia segitu banyak, sulit bagi Mozart untuk menulis karya yang untuk solo instrumen. Apalagi piano, semata wayang. Gimana kita pada saat itu pianonya juga belum sepanjang sekarang. Kalau sekarang sudah hampir 3 meter, pada saat itu kayaknya 1 meter saja belum nyampe, dan hanya bisa bikin forte dan piano, maka namanya juga forte piano, bukan piano forte ya Pak Yohanes ya. Jadi ingat waktu saya ke Italia dulu, suatu saat saya ditanya, Anda musisi? Iya, saya bilang. Anda main apa? Saya main piano. Ya, mereka bengong ngeliatin saya gitu. Hah, main piano? Oh iya, saya lupa. Saya main piano forte. Kan kalau piano bagi mereka kan lembut ya, halus. Mereka ngeliatin saya, nih orang aneh gitu ya. Jadi pada saat itu namanya forte piano. Ya, dengan demikian sangat wajar sekali bahwa mayoritas dari komposisi Mozart adalah untuk ensemble besar gitu, untuk suatu grup besar, simfoni, chamber music, dan musik-musik kamar ya, yang lebih dari satu orang. Wajar pula bahwa tuntutan saat itu adalah musik yang gembira, yang bersemangat, yang anggun, yang cantik dan megah, ya kan? Karena memang itu norma yang ada di saat itu. Dengan demikian wajar juga bahwa Mozart memilih memakai tangan nada mayor untuk sebagian besar karya ciptaannya. Ya. Tapi ada beberapa karya yang Mozart juga tidak tahan. Tidak selamanya dia bisa menulis semua yang ada di dalam hatinya itu dengan tangan nada mayor. Jadi memang ada beberapa yang ia tulis dalam tangan nada minor. Tapi kalau dibandingkan 600 dari karyanya, ini sangat sedikit loh teman-teman. Bayangkan dia hanya menulis 2 simfoni dari 40 simfoni yang dia tulis. Hanya 2 loh yang tangan nadanya minor. K183 dan K550. Itu terkenal banget dua-duanya. Dari 27 piano concerto hanya 2 yang minor. Nggak tahu kenapa semuanya 2 nih. Bingung juga saya. Ini angka keramat rupanya untuk Mozart. Mungkin karena anaknya juga 2. Jadi piano concerto hanya 2, K466 itu yang sangat populer di minor, dan K491. Dari 23 string quartet, bayangkan 23 hanya 2 yang minor, K173 dan K421. Sonata untuk piano solo ada 18 teman-teman, hanya 2 lagi tuh yang minor. Yang kita akan bahas hari ini K310 dan K457. K457 ini begitu populer pada zamannya dan zaman setelah Mozart, sehingga Beethoven itu mengambil sehingga Beethoven itu mengambil K457 sebagai model bagi Beethoven untuk karyanya yang opus 13, sonata patetik. Itu modelnya diambil dari situ tuh, dari K457. Nah, bayangkan dia menulis 35 sonata untuk biola loh. Piano hanya 8. Biola 35. Hanya 1 yang minor. Saya tuh melihat statistik ini tuh saya kagum, takjub, tapi juga ngeri-ngeri sedap ya. Ini ada apa sih dengan si Mozart ini, Wolfgang?
K304 ditulis dalam E minor. Di mana kalau kita melihat seluruh karyanya Mozart, hanya sonata ini saja yang ditulis dalam E minor. Mozart itu menulis sonata untuk biola mulai dari usia 6 tahun. Ya Allah, Pak Yohanes, kita 6 tahun masih main gundu. Dia udah nulis sonata untuk biola sampai 3 tahun sebelum dia berpulang. Itu luar biasa, ya. Dan di samping ini juga ada beberapa aria. Aria itu adalah lagu atau karya yang khusus ditulis untuk vokal, ya, dan biasanya itu adalah solo vokal di opera. Itu ya Pak Jo ya, benar nggak saya? Pak Jo nih mic-nya ditutup lagi. Baiklah. Jadi kita ke tahun 1778 di Paris. Masih dalam petualangan bermusik, ia itu dalam 1778 masih berkeliling di Eropa ditemani ibunya, Anna Maria. Bapaknya itu dia dipanggil oleh salah satu archbishop. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya archbishop itu apa, Pak Yohanes. Tapi kan beliau, Pak Leopold, itu bekerja di salah satu archbishop di Vienna. Jadi dia di sana bekerja sebagai court musician dan anaknya yang perempuan, si Nannerl, bersama dia. Jadi Mozart ini berkeliling di tahun 1778 ditemani oleh bundanya. Gitu, ya. Nah, namun kemudian ibunda itu mulai sakit-sakitan sehingga perjalanan dari negara ke negara tuh agak tertunda. Tertundanya di mana? Tertundanya di Paris. Untung di Paris, teman-teman, karena Paris kan adalah kota besar ya. Kota besar dan pada saat itu merupakan salah satu ibu kota musik klasik di Eropa. Ada Vienna, ada Paris, ada Inggris, London. Tapi Paris ini merupakan salah satu ibu kota musik klasik. Jadi untungnya di Paris, kota besar, sehingga pengobatan dari ibunya nih bisa berjalan dengan lumayan baik lah daripada kalau misalnya ada di satu kota kecil di mana yang tidak begitu familiar, tidak ada rumah sakit yang besar. Namun demikian di kota Paris itu sendiri tidak tertolong juga. Akhirnya ibunda berpulang tanggal 3 Juli 1778. Inilah yang menjadi sebetulnya kulprit dari badai emosi yang ada di dalam diri Mozart. Di tahun ini pula, di summer itu, musim panas itu, dia menulis sonata untuk biola K304 E minor dan sonata untuk piano K310 dalam A minor. Ini di tahun yang sama di 1778. Jadi rupanya dia tidak bisa lagi menahan bahwa masyarakat maunya mayor, masyarakat maunya happiness, ya, kegembiraan ataupun suatu yang cantik, sesuatu yang sangat stylish, sesuatu yang sangat anggun. Rupanya pada tahun ini semua itu berubah. Ini menjadi titik balik dari diri Mozart, dari diri Wolfgang, dan merupakan letusan dari kedewasaan Wolfgang. Kalau kita lihat, dia memilih ini sonata A minor ini yang pertama dari piano sonatanya ini yang pertama dia tulis dalam A minor. Dan di sini berbagai macam emosi itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kita udah nggak ngerti lagi gimana sih caranya ngomong dengan kata-kata. Kalau kita dengar tadi Pak Yohanes memainkan bagian satunya aja ya, bagian satu yang penuh dengan kaos, dengan amarah, dengan frustrasi, dengan kekacauan. Dia tidak bisa lagi mengetahui antara dia marah, dia sedih, ataukah dia frustrasi.
Ya, Pak Jo tadi luar biasa memainkan itu. Kemudian pada saat itu juga dia menulis surat ke bapaknya bahwa ibunya sakit-sakitan dan memang rupanya tidak ada yang bisa membantu lagi secara medik. Tapi tidak disangka-sangka Leopold, bapaknya, malah menyalahkan Wolfgang bahwa ibunya ini terlalu capek mungkin, ibunya tidak ditolong karena gara-gara Mozart terlalu sibuk, Wolfgang terlalu sibuk dan sebagainya. Jadi bukan hanya dia harus menanggung kesedihan karena berpulangnya ibunya, tetapi dia harus merasa mungkin bingung, saya nggak tahu ya kejadiannya gimana, tapi mungkin dia juga merasa kok jadi saya yang salah gitu. Nah, jadi perasaan guilty feelings, perasaan marah, itu semua tadi ada semua tuh di dalam permainannya Pak Johannes. Nah, di tahun 1778 semasa ibunya sakit juga, yang dia masih berkeliling dengan ibunya, Mozart ini menulis satu variasi yang sangat penting yang kita semua tahu. Variasi ini kita semua tahu. Twinkle Twinkle sih kita kenalnya. Tapi ini diberi nama oleh Mozart, Ah, vous dirige maman. Oh, you are my wonderful mother. Ya, jadi sudah kelihatan bagaimana dia sebagai manusia berkembang, berubah dan berkembang dari sosok yang kalau Pak Yohanes bilang tadi dimanja dan selalu usil, kekanak-kanakan dan selalu main petak umpet, disuruh main konser oleh bapaknya harus dicari dulu, ternyata ada di bawah meja main petak umpet sama adiknya, sama Nanel gitu. 1778. Suatu momen di mana ia mulai sadar bahwa ibunya itu luar biasa, bahwa tanpa ibunya dia tidak bisa tuh keliling-keliling dan bermain konser di mana-mana, bahwa kasih cinta seorang ibu sampai ibunya sakit-sakitan pun tetap mendampingi Mozart, tetap mendampingi Wolfgang sampai titik darah penghabisan. Karya ini, si Twinkle Twinkle ini, À vous dirige maman, itu sebagai suatu apa ya, bukan hanya persembahan, tapi inilah momen bahwa dia telah dewasa, keadaan dan situasi yang membuat dia dewasa ya. Pada saat ibunya meninggal, dia menulis ini, As long as I live, I shall never forget it. You know I have never seen anyone die. How cruel that my first experience should be the death of my mother. I dreaded that moment most of all. Indeed, I wish at that moment to depart with her. Pertama kali kepedihan, kesedihan, devastation, apa itu devastation bahasa Indonesianya saya nggak tahu. Keterpurukan lah ya, keterpurukan dari hati, dari semua jiwa raganya dia hancur, berantakan. He dreaded that moment and he wished, dia mimpi bahwa keterpurukannya dia itu pergi juga bersama ibunya. Tapi tentunya dia terus hidup. Kan di situ itu menjadi badai besar di dalam hati dia, badai besar dalam kehidupan dia, di mana akhirnya sekarang kita masuk ke piano sonata ke K310. Maaf ya Pak Yohanes, kok jadi panjang nih intronya nih. Baik, jadi kita sama-sama tahu sekarang situasi dan kondisi Mozart pada saat musim panas 1778, dengan kehidupan yang hancur lebur. Dia seorang diri di Paris, bapaknya tidak ada di sana, adiknya pun tidak ada, dan dia harus mendampingi ibunya
on her deathbed. He had to witness everything, and he had to live with it without nobody that he could console. Nggak ada siapa-siapa. Dia mau kemana? Nggak ada kayak zaman sekarang, ada kereta, ada kapal terbang yang kita bisa langsung terbang ya menuju ke ayah kita gitu ya, meskipun harus tes PCR dulu mungkin. Tapi back then nggak ada. Pada saat itu kalau mau keluar kota ya harus naik kereta kuda, apa namanya tuh, pakai kereta dengan ditarik kuda. Kereta kuda namanya ya. Dan itu makan waktu berhari-hari. Sementara kan ibunya nggak ada, kemudian gimana? Dia harus ngurus semuanya dong sendiri gitu, dengan bantuan gereja setempat. Disitulah saya sekarang sebagai manusia yang di abad sekarang, saya bersyukur sekali bahwa Wolfgang itu pada saat itu punya musik. Saya tidak kebayang kalau pada saat itu Mozart bukan musisi. Kalau pada saat itu Mozart tidak ada musik untuk curhat gitu ya, untuk consoling him, untuk menghibur dia, apa jadinya? Saya tidak akan terbayang sama sekali. Dan saya bersyukur karena dia menderita. Nah, ini salah nih ngomongnya. Saya bersyukur karena dengan penderitaan itu keluarlah mahakarya seperti ini, seperti K310 yang menurut saya ini mahakarya, salah satu mahakarya dia untuk piano. Yang tidak lekang waktu. Sampai sekarang kita masih membahas, kita masih memainkan, dan saya yakin kita tidak akan habisnya membahas isi daripada si sonata ini sendiri. Ini beda sekali teman-teman dari karya-karya sebelumnya yang beliau ciptakan. Memang sih namanya masih piano sonata. Memang sih bagian satunya masih mengikuti sonata form, ada eksposisi, ada perkembangan, ada rekapitulasi ya. Memang sih masih ada 3 karya yang tentunya cepat lambat cepat, itu kan apa namanya ya, gayanya waktu itu seperti itu, cepat lambat cepat, di mana bagian satunya cepat, bagian 2-nya lambat, bagian 3-nya cepat. Oke, memang betul gitu. Memang sih penulisannya masih simetris, nanti kita lihat sama-sama, masih simetris, kalimat-kalimatnya tuh simetris, ada 4 bar tambah 4 bar, udah masuk teknis nih ya. Memang betul, tapi ada hal-hal yang sangat mencolok sekali yang membuat ini beda dari yang lain-lainnya. Yang pertama, kalau kita lihat tanda temponya aja teman-teman. Biasanya kan kalau kita buka apa, mau Haydn, mau Dussek, mau Diabelli, mau Kuhlau, Clementi, bagian pertama tuh biasanya allegro. Bagian kedua andante atau moderato, dan bagian ketiga entah itu vivace, bisa juga presto, bisa juga allegro molto. Itu kayaknya udah merupakan standar dari piano sonata zaman klasik. Ya Pak Jo ya. Pak Jo kalau saya salah tolong ya dibenerin ya. Ketawa lagi gitu. Ini untuk pertama kali kita melihat ada istilah maestoso. Nggak ada loh teman-teman, ini tidak ada sebelumnya. Dan saya rasa kita tadi mencoba cek ya Pak Yohanes, di seluruh piano sonata beliau tidak ada yang tulisannya maestoso. Allegro, maestoso. Allegro is happy. Maestoso is with heavy heart, with heavy, suasananya heavy. Maestoso. Khidmat, heavy. Bayangkan allegro, maestoso. Gimana coba? What does he mean? Dari tanda tempo aja kita udah bingung sebetulnya gimana cara mainnya ini. Gimana cara kita bisa bikin allegro tapi maestoso. Bagian kedua lebih parah lagi. Gak ada, 1778. Ya bayangkan ini baru 28 tahun lah dari timeline zaman klasik ya. Zaman klasik kan mulainya 1750-an tuh ya. Ini 1778. Jadi belum lama loh, baru 20 tahunan. Zaman itu, 20 tahun zaman itu, beda dengan 20 tahun zaman sekarang. Kalau 20 tahun zaman sekarang dari Apple dot matrix, tiba-tiba kita sekarang udah artificial intelligence ya, itu 20 tahun. Tapi zaman klasik belum. Zaman klasik itu 20 tahun itu
Bedanya baru dari forte piano ke belum nyampe ke piano zaman romantik tuh. Jadi agak lambat perjalanannya. Tapi dia sudah menulis Andante cantabile con espressione. Andante kita tahu ya, tempo berjalan. Singing with expression. Singing with expressiveness. Menyanyi dengan kedalaman ekspresi. Hah? 1778? Nggak mungkin banget. Kalau Chopin nulis begini, ya. Kalau Mendelssohn, Brahms, yes. Liszt, apalagi, ya. Ini Mozart. Cantabile con espressione. Gak mungkin. Jadi dari dua bagian ini kita udah melihat something is not usual. Ya, ini sesuatu yang sangat luar biasa dari kehidupan Mozart sehingga dia berani untuk nulis ini. Ya kan? Sama loh, pada zaman klasik atau zaman sekarang dia harus bisa menulis yang dia bisa jual dong. What sells? Ya, sama. Ya, what sells adalah tangan nada mayor dan semuanya yang happy. Lah dia nulis begini yakin nih, ini bisa dijual nggak? Kayak misalnya pada saat Stravinsky menulis Rite of Spring. Nggak bisa dijual itu, ditimpukin tomat busuk, dibakar lagi teaternya gitu kan. Pada saat Queen keluar dengan Bohemian Rhapsody, sekarang kita seneng nonton filmnya, luar biasa tuh filmnya. Ayo udah nonton belum? Ayo. Pada saat itu Queen menulis itu di shutdown, itu tidak boleh dipublikasikan Bohemian Rhapsody itu. It will not sell. Sama dengan ini 310. Will it sell? Dengan norma yang ada pada saat itu ya. Tapi Mozart sudah tidak bisa lagi menutupi apa yang ada di hati itu ya, makanya saya tadi bilang dia jujur sekali. Dia nggak bisa di 1778 di seri kehidupan di mana badai kehidupan itu, badai dari bermacam arah ya, itu menyerang dia sebagai manusia, dia tidak bisa lagi. Dia harus menulis apa yang dia rasakan. Nah ini yang dia rasakan, Allegro maestoso, Andante cantabile, yang ketiga presto. Presto agak umum untuk bagian ketiga. Tetapi prestonya bagaimana yang ini? Nah itu yang tadi kita sudah dengar Pak Johannes main. Itu benar-benaran kalau Mozart hidup zaman sekarang mungkin dibikin kartunnya Tom and Jerry tuh, Tom and Jerry zaman sekarang, nggak tahu mungkin Marvel tuh Captain America sama dokter siapa tuh kemarin tuh Strange Head whatever itu kejar-kejaran mungkin zaman sekarang. Kalau zaman itu kejar-kejaran antara siapa, antara diri dia dan siapa. Ya, nanti kita analyze. So, this is a revelation. K310 ini adalah sesuatu yang keluar dari norma klasik, suatu mahakarya yang menjadi titik balik dari kehidupan dan karya-karya Wolfgang Mozart. Oke, baiklah. Kita lanjut ke nanti dulu. Kita lanjut ke pembahasan karyanya aja ya Pak Yohanes. Ini sama kok. Mohon maaf, kita share lagi. Sekarang adalah aduh, urusan ceklek-ceklek gini kok saya jadi terbelakang. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman. Oke. Nah, lihat tuh, Allegro maestoso ya. Kalau kita lihat jumlah bar dalam satu kalimat. Kalimat pertama 4 bar. Kalimat kedua 4 bar. Cocok dong, zaman klasik dong ya kan? 4 tambah 4. Pak Jo maaf ya, saya tidak sehebat Pak Jo, tapi semoga ini bisa merepresentasikan apa yang saya bicarakan. Bar. Sekarang mulai yang baru 4 bar lagi. Dari yang menggebu-gebu
kemarahan yang meluap, letupan yang meluap tiba-tiba ya kan, jadi dia bolak-balik antara aduh saya nggak suka sekali, aduh saya sangat sakit hati, aduh tapi saya sedih sekali ibu saya pergi, terus saya gimana, kan gitu kan, desahan hati dia, terus saya gimana, balik lagi dia marah lagi, is there any hope? Nah yang berikutnya, this is hope. Ada kalando di situ teman-teman, nggak ada zaman klasik, nggak ada tulisan kalando yang artinya tenang, nggak ada. Ini baru nih ya. Untuk bikin kalando itu kita cuma dikasih 3 bar. Loh kok 3 bar, kurang 1 dong Pak Wolfgang. Tapi memang dia nggak mau, dia hanya mau 3 karena dia tidak mau kita antisipasi. Karena kehidupan dia tidak bisa antisipasi, kehidupan dia terjadi aja. Kemudian piano, forte, tidak ada teman-teman. Di sonata-sonata sebelum ini yang ini impulsif, tidak ada. Ya, kontras dinamik begitu luar biasa, asimetris begitu luar biasa, kita kaget-kaget terus gitu loh. Kalau kita main ini saya yakin tadi Pak Yohanes juga saya masih butuh 1 bar lagi loh, kok dia udah pindah gitu. Saya belum siap untuk masuk tema 2 loh, kok dia udah sampai tema 2. Karena semua yang kaget-kaget ini, jembatan-jembatan ini semuanya 3 bar, bukan 4 bar. Ya kan? Ya. Jembatan ke jembatan, persiapan ke jembatannya 3 bar. Persiapkan ke tema 2 3 bar. Bayangin, nggak ada. This is the first one. Ya, kita langsung ke tema 2. Tema 2-nya mayor loh. Mayor. Sangat cheerful, sangat ceria, sangat playful. Mungkin dia mengingat pada saat dia masa kecilnya bermain-main dengan ibunya. Mungkin ya, mungkin. Sampai ini pun juga di nah ini dia mulai berubah lagi. Very beautiful melody. Bukan hanya itu melodinya. Wow, jadi ini kayak dia dalam imajinasi dia berbicara dengan ibunya yang memang sudah tidak ada, tetapi ini adalah nostalgic feeling. Gila nggak sih? Dari letupan emosi, kemudian dia ada harapan dan dia nostalgia, ini nggak ada di sebelumnya. Untuk itu, untuk nostalgia itu dia masih memakai simetris yang tadi, tetapi dia panjangkan jadi 8 bar nih di sini. Untuk penutup, nah ini penutup juga ngaco lagi nih si Wolfgang nih, ya. Hanya 5 bar 5 bar. Dan seterusnya itu 5 bar. Juga sampai koda. Itu 5 bar. Jadi kita kayak diambil oleh
apa sih tuh yang kalau angin muter tuh namanya apa, hurricane, angin angin Puting puting. beliung. Itu dia puting beliung yang di sini simetris, yang di sini marah, kemudian kita nostalgik atau kita sedih. Ada yang 5 bar, ada yang 3 bar, pusing. Teman-teman pusing. Terus terang aja kalau main ini, kalau belajar ini pusing. Apalagi kalau ngajar. Belajarnya aja pusing, ngajarnya setengah mati. Makanya saya nggak berani kasih ini sama murid. Kalau muridnya memang tidak bisa menghadapi saya dalam mengajar ini tentunya. Ada hal lain lagi. Biasanya kalau di zaman klasik, eksposisi itu berakhir di tingkatan kelima, ya, dominan. Berarti kalau kita ambil ini A minor, berarti mestinya ini adalah E minor, atau ya kalau mau E mayor lah gitu. Ini enggak loh, dia bikin di C mayor. Nah, saya ada teori lain lagi. Kenapa dia ambil A minor sih? Kenapa enggak B minor? Kenapa enggak fis minor gitu, yang paling perih lah ya kalau bagi saya tuh fis minor. Ada ya fis minor. A minor dengan segala kepolosannya, tanpa tanda mula, tanpa embel-embel, tanpa pretensi, apa adanya dia marah. Kenapa dia memilih C mayor? Sama, tanpa tanda mula, murni. Inilah Mozart apa adanya, tanpa filter. Gila ya, saya kalau nggak diminta Pak Jo, saya nggak sampai kayak begini loh. Nah, development. Nah, teman-teman, udah susah payah kita mainin tuh ya, satu halaman sebelum ini ya, masuk ke second theme sampai ke coda, susah payah kita mainnya itu dalam C mayor dengan kriwil-kriwil yang 1001, dengan emosi yang ke atas dan ke bawah, depan belakang. Development, tangan nada mayor hanya dipertahankan 2 baris, teman-teman, hanya 8 bar. Kita udah seneng loh, kita happy loh, happy banget ya kan, udah mayor happy banget. Tapi cuma segitu aja gitu. Nah itu forte piano forte. Balik lagi minor. Ya, jadi dia udah kasih tanda ini gledek bahasa Jawa tuh, petir. Ini petirnya nih. Dan petirnya di sini masih baik Mozart dalam dominan septim. Wow. Di situ dia nulis fortissimo. Dengan not yang banyak, dengan rhythm yang maha rumit, dia nulis fortissimo. Ya. Setelah hanya 8 bar of mayor, dia masuk ke kemarahannya lagi. Ini badainya benar-benar luar biasa. Ya, saya tidak usah mainkan itu ya Pak. Ini tadi Pak Jo sudah luar biasa. Puncaknya di mana? Puncak petir, puncak halilintar, semua itu di mana? Biasanya kalau sonata itu kan puncaknya di development, kemudian dia balik masuk ke rekapitulasinya, udah reda tuh, tinggal penutupan ya teman-teman ya. Biasanya ya sekitar mana sih? Kok saya jadi nggak ketemu rekapitulasi? Daerah sinilah mestinya. Dia tidak. Dia terus. Akhirnya petir yang maha yang memukul semuanya, ini raksasanya pada datang.
puncaknya bukan mayor, bukan minor, diminish. Tidak bisa lebih pedih dari itu. Diminish chord. Ya, itu ilustrasi aja bagaimana Mozart tuh sebetulnya gila banget, tapi pada saat dia mengarang ini batinnya tuh betul-betul kacau berantakan. Bayangin. Ini selalu menjadi sandungan pada saat kita main. Siapapun yang main ini, saya yakin Pak Yohanes juga, ini sandungan luar biasa nih di sini. Karena tangan kita udah siap untuk tutup dan tangan kita udah siap untuk 5-1 gitu ya, dominan, tonik gitu, cadence. Enggak, dia pakai dulu ini. Tangan kita tidak siap gitu. Jadi memang kembali lagi kepada apa yang Mozart mau gambarkan di filmnya dia, bahwa kepedihan itu tidak bisa disiapkan gitu. Kondisi kayak gini nggak bisa disiapin. Ini datang dan itu menghantam kita. Jadi kita harus ready. Bagian 1. Bagian 1 tuh setiap kali berakhir itu kalau kita lagi nonton film seri tuh, serinya habis, terus kita in suspense, terus berikutnya apa ya, jagoan kita hidup apa mati nih. Nah ini nih di akhir halaman bagian 1 apa sih. Kalau kita disiapkan dengan koda yang ada dominan septim ya, kadens dari 2, 4, 5, 7, 1, kita udah yakin oh dia mati tuh jagoan kita. Ini kita disiapinnya ini gitu. Jenius, jujur, impulsif yang tadi karakternya. A minor kembali. Kita masuk ke bagian 2. Bagian 2 ini sepertinya Mozart sudah sangat sadar bahwa dia hidup sendiri. Dia hidup tidak ada orang lain. Dia sekarang dalam tanda kutip sebatang kara. Bapaknya nyalahin dia, ibunya tidak ada, dan dia dipecat oleh Archbishop Colloredo namanya, yang bosnya dia lah saat itu di zaman klasik. Dia dipecat. Dia tidak punya kerjaan, dia kehilangan cinta pertamanya, yaitu ibunya, dan dia kehilangan keluarganya. So what now? Nah, lucunya Mozart menulis bagian 2 ini dalam F mayor. F mayor itu nggak ada hubungannya sama A minor sebetulnya. Mau dicari-cari kemana juga nggak ada. Kalau mau dicari ke A minor, dia tingkatan nada ke-6, tapi kan nggak mayor ya Pak Yo ya kalau tingkatan ke-6 ya. Kenapa dia kok milih F mayor? Dari mana F mayor? Sepertinya, tapi ini saya sih ya, mungkin Pak Yo berbeda dari saya. Kalau kita ingat di akhir koda, di developmentnya bagian 1 tuh dia memilih C mayor. F mayor adalah tingkatan nada ke-4 dari C mayor. Terus emang kenapa? Nah, kalau saya dibalik, ini adalah toniknya, C mayor adalah dominan septimnya. Jadi saya mengerti sekarang, oh jadi kenapa dia ke C mayor, bukan hanya dia mau kemurnian dari bunyi dari C mayor itu sendiri, tetapi dia juga menyiapkan kita untuk F mayor di bagian kedua. Kalau di lecture Pak Yo mengangkat deceptive cadence di sini nih. Kalau nggak salah tadi di sini ya Pak Yo ya, tuh, sebagai deceptive cadence. Saya mengangkat 5-7 ke 1 dalam F mayor. Mau dibalik bisa. Dari C mayor ini tingkatan nada ke-4. Dan saya juga lebih memilih itu sekarang jadinya. 1 ke 4 atau 4 ke 1 itu
Kalau di musik kita kenal yang namanya cadence plagal, teman-teman, atau church cadence. Kalau kita lihat melodinya, aku tadi udah jelasin tuh di lecture, ini mengarah ke atas dan kemudian descending lagi. That is very true. Dia menyerahkan diri ke yang maha kuasa. Oke, so now I'm alone ya. Sekarang saya sendiri. Terus bagaimana? Tuhan bantulah saya. Karena Wolfgang atau seluruh keluarga Mozart adalah Katolik yang taat. Jadi dia berserah diri kepada maha kuasa. Tuhan selanjutnya apa? Selanjutnya apa Tuhan? Forte piano. Nah, di sini tangisnya. Isak tangis terpendam. Nggak keluar loh, kalau kayak ada air mata. Air matanya tuh di ujung gitu, mau netes tapi nggak bisa netes. Dan hanya Tuhan yang bisa mendengar. Saya memilih untuk memainkan ini dengan sedikit dengan sebagai melodius. Kalau Pak Yo mengambil sisi mudanya. It's okay. There's no right or wrong. Itu hanya pilihan pribadi ya. Di mana-mana ada itu. Tuh di bar 13 ada lagi. Jadi dia memohon pertolongan kepada yang maha kuasa. Saya sekarang gimana ini gitu. Ibu saya nggak ada. Semoga ibu saya sudah masuk ke dalam tempat yang dimuliakan dalam kerajaanmu gitu. Terus saya gimana? Saya mau ngomong sama siapa? Bagi saya di second movement ini, di bagian kedua yang sangat menarik sebetulnya adalah justru iringannya ya, dan repeated notes-nya. Melodi loh ini. Dia memakai repeated notes sebagai melodi. Ya. Tapi pada saat kita mendengarkan ini, kita bisa juga merasakan detak jantung kita gitu loh. Kan kalau detak jantung kita dari tadi ya masih jam 4:30 masih nyaman, masih ayem, masih bisa minum kopi. Jam 5:30 detaknya mulai tambah besar gitu. Kemudian jam 6, wah mulai nggak keru-keruan. Apalagi tadi udah mulai jam 7. Wah, di sini udah luar biasa. Tadi loh menyambut ini lecture ini. Saya merasakan tuh detak jantung saya seperti itu. Jadi bisa nyambung dengan ini. Dimulai dengan very innocent, kemudian disambung kiri. Masa ya kita mau main semuanya kayak notol gitu, kayak kita ayamkan? Enggak, pasti ada emosi ya. Itu belum cukup dengan itu loh teman-teman. Forte pianonya gila, luar biasa.
dalam satu note harus forte terus piano. Ini persis seperti yang saya rasakan tadi. Begitu buka komputer, bus gitu. Oke, buka. Ada kayak ditusuk sedikit. Aduh. Kemudian masukin apa namanya tuh pin ya untuk supaya komputernya jalan. Itu yang kedua. Akhirnya kebuka laptopnya. Kemudian buka Zoom, lihat Pak Jo. Waduh, luar biasa, seneng sekali. Seneng banget, apa kabar? Iya aja, yuk kita masuk ke materi. Deg-degan lagi. Tapi deg-degannya semakin tidak beraturan. Mozart memilih untuk semuanya di upbeat. Jadi dari repeated notes ke forte piano yang downbeat ke forte piano yang upbeat, kita bisa merasakan semakin gelisah. Kan? Dan itu terus. Nah, kemudian kita disiapin lagi untuk detak jantung dia yang terus menghantui, terus kayak jam rusak di dalam hatinya Mozart yang tidak berhenti. Mulainya sudah dari di atas. Kita disiapkan nih. Iringannya. Kita disiapkan untuk storm. Disinilah munculnya badai, turbulence dalam hati dia. Piano. Ya, itu terus berkembang sampai tidak berhenti. Jadi iringannya ini dipakai oleh Mozart untuk terus build up suspense, untuk terus build up apa yang ada di dalam badai di hatinya dia. Dan ini semua diungkapkan dalam kadens plagal tadi. Jadi dia dengan sangat jenius dia membentuk kita, menyiapkan kita sebagai pemain, sebagai pendengar untuk masuk ke dalam suatu situasi yang sangat sakral, dan dari situ pun dia bisa membuat kita merasakan bahwa dia tidak stop untuk cemas, dia tidak stop untuk terus mendidih gitu di dalam hati dia. Ya, betul. Tidak cukup itu, kemudian dia ini halaman terakhir ya, belum, sebelum terakhirnya ini juga sama nih kayaknya. Kembali ke
bagian jadi sebuah aria opera, kalau bagian 2 dari apapun sonata dari Mozart tuh kita selalu langsung mengasosiasikan itu dengan aria opera karena melodic line-nya itu begitu indah dan kita selalu menyanyikan itu, mau nggak mau selalu menyanyikan itu, dan selalu terbayang seorang soprano atau seorang mezzo soprano menyanyikan melodinya. Tapi di sini yang menjadi dorongan bagi kita bukan hanya melodinya, justru yang membuat kita deg-degan, yang membuat kita terpukau adalah iringannya. Tidak pernah ada yang sonata yang seperti ini sebelumnya. Di zaman klasik loh, teman-teman, ini kita ngomongin zaman klasik, jangan lupa. Kalau di Chopin ada ya Pak Jo. Di Chopin itu lebih gila lagi gitu. Tapi ini 1778 belum ada, teman-teman. Dan ditutup dengan bagian 3 yang presto. Kalau kita lihat penulisannya semuanya ini upbeat. Ya, semuanya adalah sinkop, semuanya offbeat, lihat. Seakan-akan dia tidak pernah berhenti. Dia dikejar terus, dikejar apa yang nggak tahu. Itu suatu misteri sendiri sebetulnya dalam kehidupan dia kalau kita baca biografinya dia juga ya. Dia merasa selalu dikejar oleh sesuatu gitu, yang dia sendiri tidak pernah tahu itu apa. Gitu. Sampai dia join masonry pada saat itu. Untuk mencoba untuk menghilangkan hal yang mengejar dia ini, tapi ya tentunya nggak bisa ya. Saya mainkan agak lambat. Kalau kita mengikuti kaidah penulisan, sebetulnya nggak boleh ada aksen dong, jadi ya sebetulnya gitu. Tapi dia mau ditahan, pangkainya 2. Jadi gimana dong? Udah, mayor deh. Tetap tapi kirinya. Jadi terus itu gesekan antara mayor minor dan kejar-kejaran antara mayor minor. Kalau saya malah masuk sini di Faust dan Eusebius. Saya tahu nih zamannya salah, bukan Faust dan Eusebius, tapi seperti itu gitu ya, si baik dan si jahat yang selalu ada di dalam diri kita tuh kejar-kejaran terus. Karena Mozart ada di saat itu. Dia tidak tahu lagi ini saya mesti gimana. Ya, bagian 3. Prestonya berbeda. Kalau presto yang lain tuh downbeat semua. Ini presto yang K310 kejar-kejaran semua. Tapi dia ada di bagian tengah nih yang di sini. Tiba-tiba ada mayor. Dan tiba-tiba dia ngambil A mayor. Nah, kita sama-sama tahu kalau misalnya di zaman klasik itu ada semacam rules yang tidak tertulis gitu, tapi masuk akal bahwa segala yang tertulis dalam 3 tanda mula itu ada hubungannya dengan yang namanya Holy Trinity. Gimana? Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya, Pak Yohanes ya. Ya. Jadi dia memilih A mayor di sini. Jadi saya tidak bisa lain berpikir bahwa oh ini dia udah benar-benar berserah nih. And it's beautiful dan on the beat iringannya. Kalau yang di depan kan dari tadi kan semuanya upbeat. Ini tiba-tiba pada ketukan dia. So beautiful dibandingkan dengan kelihatan sekali bagaimana dia berusaha untuk dewasa. Jiwanya mungkin belum siap untuk
menjadi mandiri, untuk menjadi dewasa dalam sesaat. Tapi he's trying, ya, dia mau, dia berusaha, dan dia akan menjaga diri sendiri. Itu juga cuma berapa, cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 kali 8 bar, cuma 4 kali 8 bar. Balik. Dan selanjutnya sampai habis itu habisnya juga aneh ya Pak Jo ya. Kalau mau kita bilang habisnya tuh kayak menguap begitu aja gitu. Tunggu, ini ada stoknya depan saya tidak ada itunya sih. Tapi ada di depan saya. Ya betul. Sekian kayak kita lagi nonton film tuh, kita lagi berusaha untuk memahami, tiba-tiba si kordennya tutup, set, di end, selesai ya. Jadi ini sebuah mahakarya yang tidak pernah hadir sebelumnya di dalam kehidupan Mozart, dan sampai sekarang masih dibicarakan, dan sampai sekarang masih berkembang terus dalam setiap benak orang, saya yakin sekali. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ya, maaf. Sebentar. Ya, jadi badai 3 tahun itu ibundanya wafat, dia dipecat oleh Archbishop Colorado, dan ayahandanya mengeluarkan Wolfgang dari, kok jadi Wolfart sih ngomongnya, Wolfgang dari keluarganya Mozart, karena dia ayahnya kan bekerja juga dengan Archbishop ini, jadi dia setuju Mozart tuh jadi kacau gitu. Dalam 3 tahun itu dia disiplinerinya, dia tidak memasukkan karya-karya, dia juga tidak bisa disuruh untuk main konser dan sebagainya. Nah, kalau kita sebagai manusia biasa, kita sangat mengerti waktu untuk berduka itu kan tidak bisa 1-2 bulan ya, itu mengambil waktu gitu. Tapi tentunya pada saat itu pekerjaan adalah pekerjaan, either you perform or you don't, gitu kan. Setelah 1781 dia kembali tuh ke Vienna dan menulis banyak karya-karya besar, termasuk beberapa maha opera. Ada Magic Flute, tadi Pak Johannes juga sudah mengatakan itu ya, dan beberapa konserto besar, simfoni besar, itu semua ditulisnya setelah 1781. Kemudian dia bertemu yang namanya Constanze Weber, dari anaknya dari komposer Weber. Gimana cara ketemunya? Jadi sebelum Mozart ini ke Paris, dia tuh sebetulnya kenalan sama kakaknya Constanze Weber yang namanya Aloysius. Jatuh cintalah Mozart sama Aloysius ini gitu. Tapi bapaknya tidak setuju, bapaknya tidak memperbolehkan Mozart untuk pacaran sama Aloysius karena katanya standar ekonominya tidak sama gitu. Ini kata buku ya teman-teman, bukan kata saya. Makanya Mozart disuruh keliling terus ke Paris ya. Kemudian setelah dia mengalami badai emosi tadi, dia kembali ke Vienna. Dia tidak ada tempat tinggal. Yang menampung Mozart adalah keluarga Weber. Akhirnya Mozart jatuh cinta pada Constanze Weber, dan akhirnya mereka menikah tahun 1782 meskipun belum disetujui ayahnya. Akhirnya ayahnya menyetujui melalui surat, karena sudah di disown, sudah tidak menjadi anggota keluarga. Melalui surat ayahnya mengirim itu ke Mozart, bilang oke. Tapi itu setelah mereka menikah. Jadi Mozart menganggap ya udah ini keputusan saya sudah dewasa. Mereka mempunyai 6 anak, tetapi hanya 2 yang berhasil hidup sampai dewasa, yaitu Carl Thomas dan Franz Xavier. Dan kemudian yang ini tadi yang saya bicarakan, setelah
1781 tuh banyak karya-karya menggunakan tangan nada S mayor yang ada hubungannya dengan Holy Trinity. Ini adalah yang namanya Constance Weber, yang akhirnya menjadi istri daripada Mozart, yang sebetulnya menyelamatkan hidup Mozart lah istilahnya setelah badai besar itu di 1778 dengan dia menikah dengan Mozart. Jadi ada yang mendukung Mozart. Mozart punya support, punya keluarga baru yang mendukung proses kreasinya daripada Mozart, sehingga dia bisa berkembang dan membuat mahakarya-mahakarya yang kita saksikan sekarang ya. Ini adalah anak-anaknya Mozart yang survive. Dia punya 6, tapi ada yang meninggal pada saat dilahirkan, ada yang meninggal usia 2 tahun ya. Tapi ini yang survive sampai dewasa adalah Carl Thomas dan Franz Xavier. Lucu-lucu ya. Ini ada 2 pendapat yang beda sih. Katanya 2 anak ini, si Carl Thomas dan Franz Xavier ini tidak menikah dan tidak punya anak, sehingga keturunan Mozart, keluarga Mozart hanya didapat dari adiknya Wolfgang, yaitu Nannerl. Tapi ada buku yang lain juga menuliskan mereka sebetulnya menikah dan punya anak, Karolnya. Jadi saya tidak tahu yang mana yang betul, sebetulnya masih dicari. History sejarah itu selalu berkembang. Nah, opinion. Pada saat awal Pak Yohanes bilang sama saya, oke, Aisyah, pokoknya gini aja deh bikinnya, why do you love this work? Waduh, susah banget nih, karena pada saat saya belajar karya ini, I don't like the piece, I did not like the piece, I hated the piece. Pada saat mulai belajar, ya ampun, ini susah banget, dan saya tidak ada waktu untuk menyanyikan melodinya karena melodinya berubah setiap 4 bar. Emosinya berubah setiap 4 bar, nggak tahu lah. Pada saat itu pokoknya saya betul-betul tidak suka sama karya ini. Tapi saya sebetulnya senang dengan bagian keduanya. Jadi oke deh, saya berjuang deh untuk memainkan bagian 1, karena bagian 2-nya itu betul-betul luar biasa. Nah, tapi ya Pak Yohanes kemudian anehnya karya ini tuh seperti menghantui kehidupan saya gitu. Mungkin ya itu ya, beda antara love and hate, cinta dan benci itu kan tipis banget ya. Jadi karya ini dalam perkembangan kehidupan saya dari tahun ke tahun semenjak saat itu selalu saya mainin. Aneh nggak tuh? Menghantui sekali, selalu saya mainkan, dan setiap kali saya mainkan tuh saya ketemu sesuatu yang baru lagi. Oh ini begini, oh ini begitu. Kalaupun misalnya saya tidak ada waktu untuk main karya ini karena harus belajar karya yang lain lagi, tapi itu terus ada di kepala gitu. Dan saya memainkan karya ini performance tuh dalam beberapa dalam beberapa stage of my life gitu. Pas pertama itu yang kita main bareng itu kalau nggak salah saya 16 atau 17. Kemudian again pada saya umur 21, kemudian umur 25, kemudian ya dan seterusnya. Dan saya merasa bahwa karya ini berkembang sesuai dengan apa yang saya hadapi dalam kehidupan. Dan sonata ini satu-satunya sonata yang mengerti jenjang kehidupan saya, yang mengerti apa sih yang saya alami, yang berkembang bersama saya. Dan akhirnya sejauh ini karya ini sepertinya satu-satunya yang bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan tanpa kata-kata. It says through music what I am unable to say.